cerita horor Bali. Seperti biasa, sebelum kita mulai, pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Dayu. Nama samaran tentunya. Aku adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahku dari Bali dan ibuku berasal dari Jawa Tengah. Mungkin kalian akan sedikit bingung. Tapi ya, ibuku tetap memeluk Islam dan ayahku tetap memeluk keyakinannya sendiri, yaitu Hindu. Meskipun begitu, orang tuaku membebaskan aku memilih apa keyakinanku. Dan ya, akhirnya aku memilih Islam. Aku seorang mu'alaf. Dengan menceritakan sedikit background keluargaku, aku harap kalian mengerti ya dengan apa yang aku akan ceritakan ini. Cerita pertama dimulai saat aku kecil. Meski ayahku Bali dan ibuku Jawa Tengah, keluarga kami masih menganut adat istiadat masing-masing. Terlebih lagi Bali. Ya, mungkin karena kepala keluarga atau ayahku dari Bali, sebagian adat istiadat yang kami terima sebagai anaknya lebih banyak ke arah Balinya. Sebagai contoh rumah kami. Ayahku tidak pernah mau membangun rumah tingkat karena aturan di Bali mengatakan rumah tidak boleh melebihi tinggi pohon kelapa. Dan rumah kami banyak pajangan-pajangan yang bernuansa Bali. Hingga topeng besar rangda pun terpajang di lorong arah menuju dapur. Sehingga semua teman-temanku tidak ada satupun yang mau bermain ke rumahku saat aku kecil. Alasannya simpel, karena rumahku seram. Namun bukan itu fokus utamaku di ceritaku kali ini. Cerita ini bermula pada saat aku duduk di bangku sekolah dasar, aku sempat sakit-sakitan. Entah ibuku yang sempat menceritakan ini pun hanya mau mengingat ini dan menceritakannya saat aku dewasa. Beliau bilang, saat itu aku sering dilanda sawan jika orang-orang bilangnya. Ya, anak kecil yang sering kesambet makhluk tak kasat mata. Ibuku bilang sebenarnya aku sangat spesial. Hal ini aku dapat dari keturunan ayahku. Awalnya aku masih tidak terlalu mengerti dan menghiraukan cerita ibuku. Karena aku adalah anak yang sangat realistis dan tidak pernah berpikir macam-macam tentang hal seperti itu. Ibuku bilang saat SD karena saking seringnya aku kesambet makhluk tak kasat mata, ayahku bilang, "Bu, gimana kalau kita bawa Dayu ke Bali dulu? Di sana kita obatin dia biar tidak terlalu sensitif seperti ini." Alhasil ibuku pun menyetujuinya. Saat di Bali, aku berangkat menggunakan pesawat. Sehingga cerita kami sampai di rumah ayahku yang ada di Bali. Yang kuingat, rumah ayahku saat itu sangat luas. Dan terdapat pelangkiran sembayang di depan gerbang dan merajan di pekarangan belakang. Sehari setelah sampai, ayah dan ibu membawaku ke pemangku di pura dekat rumah ayah. Jujur saat itu aku masih mengingat ucapannya. Dia berkata pada ayahku pakai bahasa Bali yang artinya, "Mau kamu tutupin seperti apapun, kemampuannya pada akhirnya nanti dirinya atau leluhurmu akan mencarinya lagi dan mau tidak mau, dia akan bisa lagi dengan kemampuannya." Entah karena aku masih kecil, aku tidak terlalu paham dengan maksud Pak Pemangku itu. Singkat cerita, dilakukanlah ritual sembahyang yang diikuti ayahku dan beberapa pamanku. Aku tidak merasakan apapun saat itu. Malam pun berganti dan hal inilah yang aku paham maksud dari ucapan pemangku itu. Saat itu aku hendak memberi beberapa cemilan dengan sepupuku. Layaknya seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa, aku dan sepupuku dengan polosnya keluar malam-malam hanya untuk membeli cemilan di warung yang mungkin saat itu sudah pukul 9:30 malam. Karena aku tinggal bukan di daerah tempat wisata Bali, malam jam seperti itu sudah sangat sepi suasananya di sana. Sepulang dari warung di depan kami melihat kucing yang sedang mendekati anjing yang tiduran dari jauh. Aku berkata pada sepupuku, "Lucu ya kucingnya, tumben akrab sama anjing." Saat itu, sepupuku mematung. Entah aku tidak mengerti kenapa dia begitu dan dia berjalan seperti takut pada kucing itu. Aku yang biasa aja, aku berniat berjalan mendekati anjing itu dan sekaligus melewatinya.
karena memang itu adalah jalur kami untuk pulang. Saat aku melewatinya, aku menoleh ke arah kucing itu. Aku terhentak dan itu bukanlah kucing yang sedang akrab dengan anjing. Dan saat itu aku bergidik ngeri karena ternyata kucing itu sedang melahap anjing yang sudah terkapar. Aku pun mematung sama mematungnya dengan sepupuku sedari tadi. Dengan seketika yang kuingat, kucing itu bermata berwarna merah menyala dan bertaring. Kuku kucing tersebut juga sangat panjang dan tidak sewajarnya. Dan seketika kucing tersebut menatap kami, lalu kucing itu melangkah ke arah kami dengan perlahan. Lalu tubuh kucing itu lama-lama berubah. Entah berubah menjadi sosok yang sangat-sangat menyeramkan. Kucing tersebut berubah menjadi sosok manusia namun lebih besar. Mungkin tingginya sekitar menjadi 2 meteran atau entahlah, yang jelas jadi sangat besar. Bertaring sangat panjang, berambut panjang yang sangat kusut, dan berkuku yang juga sangat panjang dengan lidah yang menjulur dan memiliki mata merah yang besar. Aku ingin berteriak saat itu namun aku tidak bisa. Entah aku hanya mematung melihat makhluk itu berjalan ke arahku. Di situ perlu diingat, aku hanya anak SD. Entah bagaimana saat itu aku sangat takut tapi berusaha mengumpulkan keberanian. Namun nihil hasilnya. Aku menoleh ke arah sepupuku, ternyata dia sudah pingsan tergeletak di jalan persis di samping aku berdiri. Makhluk itu semakin mendekat. Aku hanya berusaha menutup mataku, namun saat makhluk itu mendekatiku sudah mungkin jarak beberapa meter, aku hanya bergumam di hati. Pergi. Aku gak mau lihat kamu lagi. Saat itu juga makhluk itu menjulurkan lidah panjangnya dan mengenai ke arah kakiku. Saat itu aku seperti langsung tersadar dari kekakuanku. Dan entah kenapa bukannya aku lari menjauh, tapi aku malah berusaha menghadang makhluk itu agar tidak lebih dekat ke aku dan sepupuku yang sudah pingsan. Entah apa gerakan yang aku lakukan untuk membuat makhluk itu pergi. Yang kuingat, makhluk itu langsung balik pergi menjauh dari kami dengan sedikit berlari cepat dan terbang entah kemana. Saat itu aku jatuh terduduk lemas di sebelah sepupuku yang pingsan. Dan orang tua kami pun menyusul kami karena sudah terlalu lama. Yang bisa kulakukan hanya menangis sejadi-jadinya dengan badan yang gemetar hebat. Besok paginya, aku tidak menceritakan kejadian itu. Dan nampaknya ayahku sepertinya sudah paham ceritanya. Aku dan sepupuku pun jatuh sakit. Setelah itu aku dilakukan lagi upacara yang entah apa itu sembayangan di mana dan aku dan ayahku cuma mengikutinya. Esoknya kami pulang. Tapi kami pulang tidak menggunakan pesawat melainkan jalur darat. Saat itu ibuku cerita karena Pak Mangku menganjurkan lewat jalur darat agar makhluk tersebut tidak mengikutiku karena kami jika lewat darat harus menyeberangi lautan. Hal itu dapat mencegah makhluk mengikuti aku. Singkat ceritaku hari itu, aku gak paham dengan apa yang terjadi. Bahkan aku masih berusaha melupakan kejadian itu hingga aku dewasa karena aku berusaha berpikir realistis. Namun ibuku menceritakan maksud dari makhluk itu saat aku dewasa. Makhluk itu ibuku bilang makhluk itu sepertinya adalah orang yang berburu ilmu. Dia ingin mengincar dan memakanku. Saat hendak mendekatiku, karena aku memiliki keistimewaan, namun saat itu aku berusaha mengusirnya. Leluhurku pun turut datang saat itu dan membantuku di belakangku. Saat itu makhluk itu tahu derajat atau ilmu leluhurku mungkin lebih tinggi dari ilmunya. Makanya dia langsung lari tunggang langgang dan pergi. Dan ayahku pun bilang pamanku itu khawatir jika aku masih diincar oleh makhluk itu. Makanya dia menyuruh kami naik bis. Dan jika makhluk itu berhasil memangsaku pada saat itu, ilmu makhluk itu akan bertambah kuat berkali-kali lipat. Dan untungnya saat itu aku beruntung, aku tidak dimangsanya. Dan ibuku berkata, banyak makhluk tak kasat mata itu mengincar tubuhku. Itu sebabnya aku sering sawan saat masih kecil. Konon katanya, jika orang yang berburu ilmu atau makhluk seperti itu berhasil memangsaku, mereka akan mendapatkan kekuatan berkali-kali lipat.
Ibuku menggambarkan auraku memiliki wangi khusus yang sangat menyengat dan disukai oleh makhluk-makhluk seperti itu. Segitu dulu cerita dariku. Nextnya akan aku sampaikan ceritaku yang lain yang lumayan bikin bergidik saat aku dewasa. Gila sih, aku merinding banget waktu bagian dia didekati sama makhluk itu. Mirip kucing, terus tiba-tiba dia ngedeket dan berubah menjadi sosok manusia. Gila sih. Mungkin di sini ada yang pendengar dari Bali dan tahu itu makhluk apa, karena aku nggak ngerti. Tapi dia bilang di akhir dia jelasin kalau itu orang yang sedang berburu ilmu dan ya dia menyerupai bentuk seperti itu akhirnya. Tapi aku masih nggak paham sih. Kok bisa dia sampai berbentuk seperti itu? Dan dia bisa melakukan kontak fisik sama si Dayu. Gila sih. Mungkin kalian ada yang pernah ngalamin yang tinggal di Bali dan tahu mungkin makhluk apa ini. Silahkan tinggalkan di kolom komentar di YouTube ya. Apakah memang mereka yang suka ngilmu itu kadang menyerupai suatu sosok dan memangsa sesuatu untuk menambah ilmunya? Aku gak ngerti sih bagian itu. Tapi ya semoga Dayu sekarang kamu sudah baik-baik aja dan gak ada yang ngikutin kamu. Sering-sering berdoa aja dalam hati ya, karena doalah yang menyelamatkan kita pada akhirnya. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin. Selamat malam dan selamat istirahat.